Ini sebetulnya tema diskusi hari ini ada tiga ya. Satu, bicara soal uang kotor. Dua, energi kotor. Tiga, penadahan uang kotor. Tempat penadahan uang kotor. Jadi itu sebetulnya yang ingin dibedah hari ini. Nah, soal energi kotor, ini sebetulnya sudah jadi komitmen bersama. Ini bukan hanya soal G20 ya. Itu sudah menjadi komitmen komunitas global. Orang sudah ketakutan dengan perubahan iklim. Hanya saja di G20, perubahan iklim itu diubah namanya jadi transisi energi. Dan kalau melihat G20 yang sekarang, itu sebetulnya dalam posisi mereka terdesak. Negara-negara maju didesak oleh suprastate ya untuk beralih kepada isu itu. Sebetulnya itu bukan khas mereka, bukan isunya G20. Transisi energi, digitalisasi itu bukan khasnya G20. Tapi mereka dipaksa untuk masuk ke dalam isu itu karena tekanan climate change, tekanan perubahan iklim yang besar. Nah, di atas G20 itu ada komitmen yang lebih tinggi lagi untuk menghapus energi kotor. yakni komitmen untuk menghentikan seluruh pembiayaan, baik dari sektor perbankan maupun keuangan untuk energi kotor. Jadi sebetulnya ke depan sudah tidak ada ruang lagi bagi perkembangan energi kotor. Dan kalau kita bicara energi kotor, kita ini salah satu eksportirnya yang paling besar. Kita menghasilkan 700 juta ton batu bara, 100 juta tonnya dipakai dalam negeri, 600 juta tonnya diekspor. Dan itu ya, yang melakukan ekspor itu legal, karena disebutkan oleh Presiden kita mengekspor batu bara 600 juta ton, sampai 700 juta ton. Lalu kemudian kita juga punya energi kotor yang lain, namanya sawit. Sawit diubah menjadi biodiesel di Indonesia. Dan itu sudah ditolak oleh Uni Eropa bahwa sawit bukan merupakan bagian dari transisi energi. Jadi itu sudah pasti perusahaan-perusahaan sawit ke depan akan terkena tekanan dari sektor keuangan untuk tidak lagi mendapatkan pembiayaan dan pendanaan. Nah, di migas kita ada energi kotor yang lain yang cukup masif, baik legal maupun ilegal, namanya solar. Solar ini begitu banyak skandalnya di Indonesia. Bandit-bandit solar ini kan merajalela, melibatkan aparatur negara juga, sehingga praktis lepas dari pengawasan, sehingga kuotanya selalu jebol, subsidinya juga jebol dan lain sebagainya. Dan itu adalah masalah yang dihadapi oleh Indonesia terkait dengan upaya penghapusan energi kotor ini. Dan sebetulnya kalau kita bicara soal energi kotor tadi, di atasnya itu ada uang kotor. Masalah uang kotor inilah yang menjadi kunci sebetulnya kalau mau diselesaikan. Dan ini Menteri Keuangan harus diperiksa. PPATK semua harus diperiksa. Mereka menyembunyikan data-data ini. Kemudian KPK selama ini ada Pak Saud di sini yang tidak pernah satu kali pun lembaga ini menyentuh masalah yang berkaitan dengan pertambangan, perkebunan, tidak pernah sekalipun. Lembaga-lembaga penegak hukum kita tidak pernah menyentuh bagian ini, terutama sekali bagian uang kotornya. Coba bayangkan tuh, Pak Jokowi ngomong ada 11.000 triliun uang kotor yang disimpan di luar negeri. Diminta kembali ke Indonesia. Lalu disebutkan lagi di dalam Panama Papers dan Pandora Papers. Berapa banyak itu pejabat-pejabat Indonesia yang ada namanya di situ. Ya kan? Lalu tiba-tiba PPATK menemukan, katanya ada uang judi 155 triliun beredar. Yang lain bagaimana? Uang tambang, uang apa? Kita nggak percaya ya itu uang judi semua, itu cuma cover. Jadi
Yang benar itu adalah uang dari hasil-hasil penjarahan sumber daya alam yang tidak dilaporkan. Jadi sebetulnya bagian dari sisi keuangan ini yang tidak tersentuh. Sehingga dalam momentum G20 kan ada isu digitalisasi. Digitalisasi ini kan tidak pernah dijadikan pembicaraan oleh institusi negara kita, ya, oleh lembaga-lembaga terkait, oleh stakeholder dalam negeri. Digitalisasi ini akan mengarah kepada transparansi keuangan, dan itu akan harus dimulai dari bank sentral, kemudian OJK, kemudian PPATK, LPS, yang semuanya berada di bawah Ketua KSSK, Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mana komitmen Sri Mulyani untuk membuka semua informasi keuangan kepada masyarakat, ya, terkait dengan mengapa itu tambang sedemikian luas, tapi dalam 1 dekade terakhir penerimaan negara dari pajak dan non pajak dan sumber daya alam itu merosot. Sejak dia menjadi Menteri Keuangan, kita pernah 1 dekade, 2 dekade yang lalu pendapatan negara kita bisa 13% dari GDP. Sekarang tinggal 8,3% di tengah tambang yang begitu masif. BI, Bank Indonesia, bagaimana tanggung jawabnya terhadap masalah ini? Mereka tidak jujur bicara soal kekayaan yang tidak dilaporkan, transfer pricing, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keuangan dan moneter. OJK, mereka tidak pernah secara serius mengawasi perbankan. Coba kita lihat, sejak pemerintahan Jokowi saja, ada berapa kredit-kredit bank yang dialokasikan untuk pertambangan batu bara? Paling gede. Dan itu dilakukan oleh bank-bank BUMN. Ya. Lalu kemudian selain kredit yang disalurkan oleh bank-bank BUMN, ada juga bank-bank swasta. Dari data-data keuangan itu sebetulnya bisa dibaca semuanya, seberapa masif skandal uang kotor di Indonesia ini. Ya kan, kenapa pembiayaan perbankannya besar, pembiayaan yang dilakukan oleh APBN besar untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga batu bara. Tetapi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam malah mengecil. Itu kan satu keanehan yang sebetulnya secara kasat mata ada di depan mata mereka. Jadi poin pertama Pak Gigi, bersihkan dulu keuangannya. Bersihkan dulu uang kotornya. Ya. Mulai dulu dari 11.000 triliun. Lalu kedua, mulailah tingkatkan lagi. Setelah itu selesai, lanjutkan lagi dengan berbagai skandal uang kotor yang data-datanya diumumkan oleh PPATK. Ya kan? Tapi selesaikan dulu yang besar. BLBI itu paling besar, KLBI itu paling besar. Kenapa tidak diselesaikan? Itulah uang-uang yang kembali ke sektor tambang, mengakuisisi tambang-tambang, mengakuisisi perkebunan dan lain sebagainya pasca krisis moneter 98. Dan itulah uang-uang yang menjadi penyangga politik kotor di Indonesia selama ini. Selesaikan dulu keuangannya, gampang. Apa caranya? G20 mengharuskan Indonesia melakukan digitalisasi secara menyeluruh. Melanjutkan dengan proyek transparansi mulai dari Kementerian Keuangan sendiri sampai kepada institusi keuangan yang lain, sampai kita bergerak kepada transisi sistem moneter ke depan, yang sebetulnya transisi sistem moneter ini mengancam posisi bank sentral juga, karena bank sentral pun sebetulnya sudah tidak dibutuhkan di dalam posisi sekarang. Jadi kalau kita tidak mulai dari uang kotor, maka kita sulit membersihkan tambang-tambang dan energi kotor ini. Karena itu tambang-tambang ilegal itu tidak sampai 10% dari total tambang di Indonesia. Dari ilegal saja sudah sedemikian dahsyatnya ya uangnya. Bagaimana yang legal? Kemana uang mereka dibawa, disimpan? Nah itu saja dari situ aja sederhana.
Sekarang uang dari batu bara, harga batu bara itu sempat menyentuh 600 dolar per ton. Nggak usah 600, rata-rata 400 dolar saja. Misalnya kita hitung dari 700 juta ton batu bara, ya 4 kali 7. 4 kali 7 berapa, Gi? 280 miliar dolar kali 15.000. 3.500 triliun uang yang dihasilkan dari ekspor batu bara. Itu uangnya disimpan di mana? Itu kasat mata ada di depan Menteri Keuangan, ada di depan Bank Indonesia, ada di depan OJK, ada di depan LPS, ada di depan PPATK. Mana tanggung jawab mereka semua ini? 3.500 triliun, tapi cadangan devisa kita menurun. Tahun lalu 140 miliar dolar, sekarang tinggal 129 miliar dolar, menurun sekitar 11 sampai 12 miliar dolar, padahal di tengah kenaikan harga komoditas. Ini sebetulnya kejahatannya itu mesti dibersihkan dari atas, dari keuangannya dulu. Kalau tidak, maka tambang-tambang ini tidak bisa dibersihkan karena paralonnya, cara mengalir uangnya dibiarkan. Nah, dari uang kotor inilah mengalirlah, berubahlah menjadi tindakan-tindakan kotor di dalam bisnis, ekonomi, dan politik. Barulah setelah uang kotor ini bersih, baru kita bisa bergerak ke energi kotor. Nah, kalau energi kotor ini sebetulnya lebih mudah karena sudah dieksekusi secara internasional. Di momentum G20 itu, salah satu kesepakatannya adalah menyuntik mati semua perusahaan batu bara dan pembangkit batu bara dengan dana 20 miliar dolar yang dikelola oleh Indonesia. Nah, dengan 20 miliar dolar dan didukung oleh Amerika, Jepang, dan berbagai institusi multilateral. Nah, kalau ditanya kenapa tiba-tiba institusi internasional ini berubah semua? Karena terdesak juga. Jangankan Indonesia, Inggris saja dibikin kocar-kacir dengan masalah energi kotor, Eropa dibikin kocar-kacir. Sehingga sebetulnya momentum ini harus kita pakai untuk membersihkan bandit-bandit ini. Jadi dengan 20 miliar dolar, kalau dikerjakan, suntik mati semua perusahaan pembangkit batu bara dan berhenti seluruh pembiayaan kepada sektor pertambangan batu bara, maka tadi setelah keuangannya selesai, berikutnya ini bisa diselesaikan gitu loh. Jadi yang lepas dari pengawasan kita itu adalah bagaimana mengawasi keuangan itu tadi. Lalu kedua baru kita bicara bagaimana eksekusi terhadap energi kotor. Dan itu sudah didukung oleh internasional. Internasional sudah punya komitmen besar terhadap masalah itu. Dan mereka tidak bisa menarik mundur seluruh kesepakatan itu. Dipaksa semua institusi multilateral sekarang untuk bergeser kepada isu perubahan iklim dan transparansi dan digitalisasi. Nah, persoalan 303 itu sepele ya. Itu bisa selesai di sini. Itu persoalan kecil. Persoalan ini akan selesai dengan sendirinya kalau institusi keuangan semuanya itu mau terbuka. Siapa itu institusi keuangan? PPATK, OJK, Bank Indonesia, LPS, semua ini ya harus diperiksa dan mereka harus terbuka tentang uang-uang itu. Nah, kalau itu sudah diperiksa, maka otomatis nama siapa orangnya dan segala macam itu jauh lebih gampang, baik itu yang ada di institusi aparat sendiri, kepolisian sendiri, maupun yang bukan atau di luar mereka, itu sudah pasti ketahuan. Masalahnya komitmen kita itu tidak naik untuk memeriksa orang-orang ini. Lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan, polisian, KPK tidak pernah naik ke sana. Dan itu dibiarkan saja, begitu saja. Dan sampai sekarang ini tidak ada perusahaan tambang, sawit, batu bara yang menghadapi masalah hukum walaupun sedemikian parahnya atau sedemikian masifnya eksploitasi sumber daya alam dan
sedemikian besarnya kerugian negara atau negara tidak diuntungkan oleh eksploitasi sumber daya alam ini. Nah, sekarang ini momentum yang bagus karena dunia sudah tidak menghendaki lagi. Eropa terutama sudah ketakutan dengan perubahan iklim. Mereka sudah tidak kuat lagi menghadapi tantangan perubahan iklim. Itu bukan dari negaranya, tapi dari komunitas masyarakat Eropa sendiri emang sudah tidak menghendaki dan menjadikan ini sebagai common enemy, sebagai musuh bersama, dan mereka akan melakukan segala macam upaya untuk menghentikan praktek pengerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan raksasa dari Eropa dan Amerika yang dilakukan di negara-negara berkembang, Eropa, Amerika, Jepang, China, dan lain sebagainya. Saya kira kita jangan a priori ya, mesti mengambil momentum transisi energi dan digitalisasi ini sebagai salah satu pintu masuk. Dan secara geopolitik sebetulnya bandit-bandit Indonesia ini sedang dieksekusi oleh tuannya, oleh tuan modalnya. Bahasanya aja Luhut menyebutnya suntik mati kok. Jadi sebetulnya ini sudah suntik mati beneran. Bukan suntik vaksin, ini suntik mati batu bara.